dalam hidup ini. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Serahkanlah hatimu saja, semua dalam rencananya. Siapkanlah hatimu kawan untuk melayaninya. Hari ini, esok, atau nanti, kapanpun Dia memanggil, siapkan dirimu, sekalipun bukan menjadi yang terpilih di mata Bapa di surga. Tak seperti apa yang di mata dunia. Berikan hidup saja, kapanpun siap melayaninya. Melayani Tuhan dalam hidup ini. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Serahkanlah hatimu saja, semua dalam rencananya. Siapkanlah hatimu kawan untuk melayaninya. Hari ini, esok, atau nanti, kapanpun Dia memanggil, siapkan dirimu, sekalipun bukan menjadi yang terpilih di mata Bapa di surga. Tak seperti apa yang di mata dunia.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami di Majelis Daerah YPPII Batu, Sumatera Bagian Selatan bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kita bersyukur, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita masih diberikan kesehatan. Itu semua karena kasih yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari malam hari ini kita menaikkan setiap ungkapan hati kita, rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengangkat pujian. Semusim berlalu, namun Engkau selalu ada bersama dengan kami. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan hati yang penuh bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, semusim berlalu, namun penyertaan Tuhan tetap dalam kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Bapa kami yang di surga, hati kami melimpah dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap musim hidup kami Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami semua ingin menyembah Engkau. Kami ingin datang di hadirat Tuhan. Tuhan berkati setiap ibadah kami, setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan teman-teman semua yang menyaksikan ibadah malam hari ini, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Namanya yang masyhur, namanya yang dahsyat, diberitakan di seluruh dunia. Mari kita memuji Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Kita mau katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi
bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus. nama Yesus disanjung. Sama-sama katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat perkasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Terpuji nama Tuhan. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah terbatas menjadi bagian kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau katakan kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, memulihkan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan ini hanya untukmu. Mari lebih sungguh lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Itulah kasih Yesus yang menyelamatkan kita. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan pilih hanya untukmu. Kita katakan ku naikkan syukurku.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk semuanya berdiri untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan setiap ungkapan hati kita, setiap rasa terima kasih kita. Kita akan menaikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Itu semua karena kasih yang daripada Tuhan. Mari dengan sungguh hati kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Segala yang kami perlu, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna. kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Mari dengan kesungguhan hati kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan, Untuk kasih setia-Mu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Memang hanya Engkau Allah kami yang layak untuk kami sembah. Engkau Allah kami yang layak untuk kami agungkan, kami tinggikan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Bapa yang setia. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Inilah setiap kami ya Tuhan. Setiap rasa syukur kami, hati kami terangkat hanya di hadapan Tuhan. Bila Tuhan layakkan kami untuk kami menaikkan setiap syukur kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita mau katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Yesus. Ku bersyukur Tuhan, Untuk kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur. bersyukur Tuhan, Untuk kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Ya Tuhan,
karena Engkau luar biasa baik dalam hidup kami. Ya Bapa, Engkau terus hadir dalam hidup kami, memberkati kami, menolong kami di tengah berbagai situasi kehidupan, sehingga sampai sekarang ya Tuhan, kami masih bisa melanjutkan hidup, dan cerita kami masing-masing adalah betapa Engkau hebat dalam hidup kami. Kami orang-orang biasa, ya Tuhan, yang kadang-kadang dunia ini tidak memandang kami, tetapi Engkau, ya Tuhan, memandang kami. Bahkan menunjukkan kepada kami kasih sayang-Mu yang besar, menunjukkan kepada kami kebaikan-Mu yang hebat. Karena itulah kami akan senantiasa memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan kami senantiasa siap ditegur oleh firman-Mu. Kami senantiasa membuka hati kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Karena kami tahu itulah hidup kami. Bahwa tidak mungkin kami menjalani hidup tanpa firman-Mu. Firman-Mu lah yang menolong kami agar hidup kami berada pada garis kehendak Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini ya Tuhan, tatkala firman Tuhan diperdengarkan, kami akan membuka hati dan pikiran kami. Walaupun kami sudah berkali-kali mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu ini, bahkan mungkin dengan tema yang sama, kami tetap membuka hati kami, dengan rendah hati membuka pikiran kami kepada kebenaran-Mu. Karena kami orang-orang yang Tuhan tunjukkan kehebatan-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami. Karena itulah Tuhan, kami siap belajar malam hari ini. Berkatilah semua kami, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikutinya secara online. Tuhan berkati mereka. Biarlah di tengah kebebasan mereka dudukkah, berdirikah, biarlah mereka memberi perhatian terhadap kebenaran-Mu yang sebentar kami dengarkan. Berkatilah hamba-Mu, berkati kami semua, ya Tuhan. Dan biarlah di dalam semuanya ini, hanya Engkau yang diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang begitu mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Salam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang sekali lagi kita bersama-sama malam hari ini. Di tengah persekutuan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan tema orang biasa yang luar biasa. Dan nas firman Tuhan yang akan kita baca dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 saya akan bacakan bagi kita. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi.
Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, yang akan kujadikan soko guruku di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat 13, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa ini katakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan, temanya tadi adalah orang yang biasa, yang luar biasa. Mungkinkah, ini menjadi pertanyaan ini, pertama, mungkinkah orang biasa menjadi luar biasa? Mungkin kita berkata tidak mungkin, itu kan untuk menjadi orang luar biasa itu perlu orang luar biasa. Jadi orang biasa mungkin bisa menjadi orang luar biasa, itu bukan kapasitasnya, itu kapasitas orang yang luar biasa. Karena itu, mungkin ada di tengah-tengah kita berkata, bagaimana mungkin orang yang biasa bisa menjadi orang yang luar biasa? Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat pendapat orang pada umumnya, orang yang barangkali ada orang berkata orang luar biasa itu adalah kalau dia punya penghasilan miliaran rupiah per bulan. Itu orang luar biasa. Atau barangkali orang luar biasa itu adalah jabatannya tinggi. Apakah di perusahaan, apakah di pemerintahan, padahal masih muda. Atau barangkali Bapak Ibu bahwa orang itu terbiasa menang dalam perlombaan-perlombaan. Apakah itu perlombaan kampung, perlombaan nasional, internasional, dia selalu menjadi juaranya. Orang berkata, wah ini yang luar biasa ini. Atau barangkali Bapak Ibu di tengah zaman sekarang ini, orang yang luar biasa itu adalah mereka yang followernya di media sosial itu jutaan. Ya kan? Sehingga orang berkata, wah ini luar biasa orang ini. Followernya jutaan. Bahkan hampir 1 M. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa banyak pendapat yang kita lihat bahwa orang yang luar biasa itu adalah seperti itu. Jadi kalau boleh disimpulkan, orang yang luar biasa itu Bapak Ibu adalah orang yang bau. Apa itu bau? Banyak uang, ya kan? Itu tadi kan, kalau penghasilannya miliaran per bulan, itu berarti banyak uang. Namanya bau Bapak Ibu, banyak uang. Kemudian kalau misalnya dia menjadi juara, kalau ada pertandingan-pertandingan selalu juara, followernya banyak di media sosial misalnya. Jadi kalau boleh dikatakan orang seperti itu adalah sate. Apa itu sate? Sangat terkenal. Dikenal oleh banyak orang. Sehingga dikatakan orang inilah yang luar biasa. Atau barangkali dia menjadi mempunyai jabatan yang tinggi tadi. Apa itu? Jati. Jabatan tinggi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kalau itu ukuran orang menjadi luar biasa Bapak Ibu, memang tidak mungkin orang yang biasa menjadi luar biasa. Tidak ada cerita itu bahwa orang yang biasa Bapak Ibu bisa mencapai hal-hal demikian. Mungkin 1-2 orang bisa terjadi, tapi itu terbatas. Dan memang pada umumnya kalau boleh kita lihat sekarang ini, pada umum pendapat yang mengatakan yang luar biasa itu hal-hal seperti tadi itu pasti menjadi pendapat umum lah. Contoh sederhananya, katakanlah ketika kita masuk ke rumah orang kaya. Lalu masuk ke rumahnya yang menunjukkan bahwa rumahnya bukan saja besar tapi perabotan-perabotannya mahal-mahal. Maka selalu kita berkata, wow, rumah ini keren, begitu ya.
ada rasa kagum, Bapak Ibu. Itu artinya adalah kita sedang berkata sesungguhnya bahwa orang yang punya harta, punya rumah hebat itu yang perabotnya mahal-mahal itu adalah orang hebat, orang yang luar biasa. Bahwa dari pendapat umum ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang luar biasa itu adalah orang yang memiliki banyak uang, orang yang terkenal, dan kemudian juga barangkali Bapak Ibu dikenal oleh banyak orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat dari teks ini. Bagaimanakah orang yang biasa menjadi luar biasa? Saya belum mengajak Bapak Ibu untuk melihat apakah pendapat umum tadi soal yang luar biasa tadi itu kita sepakati, kita terima atau tidak. Nanti akan kita lihat kira-kira apakah begitu kira-kira orang yang menjadi luar biasa. Punya banyak uang, punya banyak harta, terkenal, begitu, dan kemudian juga mempunyai jabatan yang tinggi. Apakah kira-kira seperti itu orang yang luar biasa? Nanti akan kita lihat melalui teks ini bersama-sama. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari teks ini kita akan melihat bahwa orang yang biasa itu bisa menjadi luar biasa. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan jemaat di Philadelphia ini, mereka itu adalah jemaat yang biasa. Kalau kita baca dari ayat yang 8. Ayat yang ke-8 mengatakan di bagian yang tengah itu, ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus memahami, mengerti keadaan umatnya, baik dulu dan sekarang. Karena dia selalu hadir di tengah-tengah mereka. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus di dalam kehidupan rohani kita. Dalam berbagai aspek kehidupan kita. Tuhan persis tahu, tidak ada yang tersembunyi. Sehingga dia berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kata kekuatanmu tidak seberapa, ada orang berkata itu soal bahwa jemaat ini jumlahnya tidak banyak. Bolehlah kita terima, mungkin itu salah satu. Tapi menurut saya yang menarik dari beberapa pendapat mengatakan bahwa kekuatanmu tidak seberapa, itu menunjukkan bahwa jemaat ini tidak mempunyai pengaruh apa-apa di tengah masyarakat di kota Philadelphia. Itu artinya adalah bahwa masyarakat atau jemaat ini, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang biasa. Dan kemudian ada pendapat mengatakan lagi bahwa mereka itu bukanlah jemaat yang kaya, tapi boleh dikatakan secara ekonomi mereka ini kelas bawah. Jadi dari pendapat-pendapat itu, dan saya kira itu adalah tepat, bahwa memang jemaat di Philadelphia ini adalah jemaat yang biasa Bapak Ibu. Dari segi ekonomi biasa, dari segi pengaruh tengah masyarakat biasa secara sosial. Karena mereka adalah orang-orang yang berada pada kelas bawah, baik secara sosial, baik juga secara ekonomi. Jadi boleh dikatakan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa jemaat ini tidak ada yang kaya, tidak ada yang punya jabatan tinggi di pemerintahan pada waktu itu. Berbeda dengan jemaat sekarang ini, bahwa kita bertemu dengan banyak gereja yang jemaatnya banyak yang kaya, penghasilannya ratusan juta per bulan ada. Dan Bapak Ibu, bahwa jemaat sekarang ini banyak anggota jemaatnya yang jabatannya tinggi-tinggi. Paling kita lihat sekarang ini Bapak Ibu, bahwa di jemaat itu ada yang manajer di perusahaan, ada yang menjadi pejabat di pemerintahan. Macam-macam kita lihat. Artinya bahwa jemaat Philadelphia kelasnya jauh lebih rendah dari kelas jemaat kala sekarang ini. Jadi boleh dikatakan mereka itu sangat biasa Bapak Ibu.
Dalam banyak hal kita lihat mereka itu adalah orang yang dianggap sepele oleh masyarakat kala itu. Tapi mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat sekarang apa pendapat Tuhan Yesus tentang jemaat ini. Setelah Tuhan Yesus berkata, aku tahu kekuatanmu. Lalu sekarang kita dengar apa pendapat Tuhan Yesus selanjutnya tentang jemaat ini. Orang biasa, orang yang sederhana ini Bapak Ibu, jemaat Philadelphia ini, kira-kira begitu, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, pendapat Tuhan Yesus mari kita perhatikan tentang jemaat ini. Di ayat yang ke-8, bagian terakhir, dikatakan di situ, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal aku. Menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal aku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesungguhnya disinilah kita lihat perbedaan kualitas jemaat Philadelphia dengan jemaat sekarang ini. Mereka itu menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, supaya kita mengerti kira-kira maksud dari kalimat ini, mari kita pertama-tama lihat dulu masyarakat di sekitar jemaat Philadelphia. Bahwa itu adalah masyarakat kafir. Ada orang Yahudi yang dikatakan nanti ayat 9 bahwa akan ada orang Yahudi datang ke jemaat ini. Dan mereka ini, jemaat ini yang berada di tengah masyarakat kafir dan orang Yahudi ini, bahwa mereka, masyarakat ini yang di sekitar gereja ini tadi, gereja jemaat di Philadelphia ini, mereka bukanlah masyarakat yang membiarkan mereka peduli amat. Nah ada begitu ya, seperti peduli amat lah kalian mau memuja siapa, mau ikut siapa, peduli amat lah di situ. Nggak ambil pusing, bukan begitu. Masyarakat di sekitar jemaat Philadelphia dan orang Yahudi itu adalah masyarakat pengganggu. Bahwa ternyata bahwa masyarakat di sekitar mereka itu adalah masyarakat yang selalu merendahkan jemaat ini. Selalu mengejek mereka. Bahkan cenderung melakukan tindakan yang meresahkan jemaat di Philadelphia ini. Barangkali kalimat-kalimatnya menyinggung perasaan. Kata-katanya membuat mereka menjadi tersudutkan. Barangkali kalimatnya misalnya, ini orang Kristen percaya kepada Mesias yang lemah. Masa mati? Mesiasnya mati, mengenaskan lagi mati disalib. Hahaha. Barangkali begitu ya. Diejeklah mereka ini oleh masyarakat di sekitar mereka. Dan barangkali bukan itu. Ya, dikata-katai, dilempari barangkali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa masyarakat di sekitar jemaat Philadelphia ini bukanlah masyarakat yang monggo buat ibadahmu di situ, kami nggak peduli, terserahmu, mau kau jungkir balik, terserahmu, bukan. Tapi mereka adalah masyarakat yang menjadi pengganggu terhadap jemaat ini. Iman. Dan bukan hanya pengalaman iman, tapi pengalaman iman yang hebat. Sehingga mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah mundur dari mengikut Tuhan di tengah situasi itu. Problem jemaat sekarang ini Bapak Ibu diberkati Tuhan, pengalaman iman yang luar biasa hanya ditunjukkan dengan sembuh dari penyakit. Haleluya, puji Tuhan. Atau kira-kira menjadi pengusaha yang sukses. Haleluya, puji Tuhan. Ketika hidup nyaman, itu pengalaman iman yang luar biasa. Ketika ada masalah, ketika ada problem, sakit penyakit, itu tidak dipandang sebagai pengalaman iman. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, pengalaman iman yang hebat bukan hanya ketika kita mengalami kesembuhan. Bukan ketika kita keluar dari problem persoalan hidup. Bukan saja ketika Bapak Ibu yang diberkati Tuhan hidup kita menjadi nyaman.
Bukan. Justru di bagian yang lain, pengalaman iman yang hebat adalah ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam problem, dalam penderitaan. Kenapa bisa begitu? Itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Dan itulah yang saya kira dipandang oleh jemaat ini. Bahwa mereka melihat penderitaan, problem, masalah, itu adalah pengalaman iman yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka tahu ketika mereka menghadapi problem, ketika mereka dalam masalah, mereka tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu lewat problem itu. Di Tuhan bahwa kuasa kehendak Tuhan tatkala mengalami berbagai sesungguhnya. Saya sudah tahun-tahun sakit, bertahun-tahun mengalami dengan jadi di tengah situasi itu awalnya dia protes kepada Tuhan. Tuhan, jawab doa saya berkenaan dengan begitu kira-kira. Lalu dalam perjalanannya di tengah situasi itu, lama-kelamaan setelah bertahun-tahun, bahwa di tengah sakit penyakitnya, dia lihat bahwa Tuhan ternyata telah menolongnya di tengah situasi yang sulit itu untuk tetap bertahan sampai pada akhirnya di ujung pada suatu waktu tertentu memang dia mengalami pemulihan. Tapi Tuhan izinkan di tengah sakit penyakit itu kira bertahun-tahun mengajarinya untuk melihat bahwa Tuhan hadir. Tuhan berkuasa atas hidupnya. Jadi pengalaman iman Bapak Ibu tidak hanya ketika kita sukses, ketika kita disembuhkan, tapi ketika kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, masalah. Itu kira-kira yang luar biasanya jemaat ini. Yang kedua dari bagian nas itu tadi, bahwa jemaat ini menuruti firman dan tidak menyangkal Yesus. Menurut saya Bapak Ibu, mengapa mereka bertahan di tengah situasi itu? Tadi saya katakan karena mereka mempunyai pemahaman penderitaan itu adalah pengalaman iman. Jadi terima saja. Tidak usah protes kepada Tuhan. Seolah-olah kita mau mengajari Tuhan. Tuhan, kalau mengurus saya itu jangan banyak persoalan dong. Jangan banyak sakit penyakit dong. Kira-kira begitu ya. Jangan usah protes Bapak Ibu. Ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan sedang izinkan kita alami dalam kehidupan ini. Itu yang membuat kita lihat jemaat di Philadelphia ini, Bapak Ibu, mengikuti Tuhan dan kemudian tidak menyangkal Yesus. Yang kedua, menurut saya, mengapa mereka ini menuruti firman dan kemudian tidak menyangkal Yesus? Karena bagi mereka, harta yang paling berharga dalam hidup ini adalah firman dan Yesus. Sehingga dengan demikian ketika ada kesulitan, tantangan, mereka tidak mau berpihak kepada yang lain. Mereka terus berpihak kepada Tuhan Yesus. Tidak mereka beranjak dari firman Tuhan. Oleh karena mereka tahu harta yang paling berharga dalam hidup ini adalah firman Tuhan dan kemudian Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau masih bagi Bapak Ibu harta yang paling berharga dalam hidup ini adalah uang, bahwa Bapak Ibu masih orang yang biasa. Kalau Bapak Ibu masih memandang yang paling berharga dalam hidup ini adalah keluargamu, nyawamu, saya berkata kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu masih orang yang biasa. Orang biasa adalah pandangan yang terbatas. Pandangannya hanya yang kelihatan saja. Jadi kalau orang masih melihat yang berharga dalam hidup ini, uangnya, hartanya, kira-kira begitu, jabatannya, orang itu menurut saya masih orang yang biasa.
Atau barangkali nyawanya, keluarganya yang paling berharga bagi dia. Berarti orang ini menurut saya adalah orang yang biasa. Tapi Bapak Ibu, kalau bagi orang itu firman Tuhan dan Yesus yang paling berharga, orang inilah yang luar biasa. Bapak Ibu diberkati Tuhan, mengapa kira-kira itu menjadi yang luar biasa? Karena yang membuat hidup kita ini bermakna, yang membuat hidup kita ini berguna, hanya akan ada firman dan Yesus. Kalau ada manusia hidup tanpa Yesus, hidup tanpa firman, saya berkata orang itu hidupnya enggak bermakna, hidupnya pasti enggak berguna. Karena itu firman dan Yesuslah yang berharga dalam hidup ini. Oleh Yesus kita memperoleh keselamatan. Oleh Yesus kita pasti masuk surga. Dan oleh firman-Nya kita bisa merefleksikan keselamatan itu dalam hidup. Kalau kita hanya terima keselamatan, tidak ada firman Tuhan, tak tahu kita bagaimana kita hidup dalam keselamatan itu. Tapi oleh karena ada firman, sehingga kita tahu, oh begini rupanya menjalani hidup sesudah saya diselamatkan. Kalau Tuhan masih mengizinkan saya hidup di sini, begini rupanya mengelola perasaan saya, mengelola pikiran saya, mengelola hati saya, mengelola cinta saya, mengelola hubungan saya dengan orang lain, mengelola potensi-potensi yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau enggak ada firman Tuhan, tidak tahu kita melakukannya. Ketika hubungan kita dengan orang lain rusak oleh karena sesuatu, kalau enggak ada firman Tuhan, dalam hati kita akan kita pelihara dendam sama orang itu. Kita akan dendam kesumat. Sampai orang berkata di beberapa kampung yang ada di kampung saya, kalau orang bertengkar sudah menusuk hati, dia berkata sampai bertemu di tanah merah. Begitu ya. Artinya adalah bahwa saya tidak akan mengampunimu sampai mati. Gitu kira-kira. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan kita perhatikan, firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang berbuat salah kepadamu. Doakan. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita mengelola hati kita, hati perasaan kita. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, yang paling berharga dalam hidup ini adalah firman dan Tuhan Yesus. Firman dan Tuhan Yesuslah yang bisa menolong kita mengelola hidup kita dengan benar. Ya. Karena itu yang paling berharga dalam hidup ini. Sekali lagi saya katakan, orang yang hebat itu adalah orang yang melihat yang paling berharga dalam hidup ini adalah firman dan Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu, pendapat jemaat ini lagi adalah ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku, diulang lagi, untuk tekun menantikan aku. Tekun. Jemaat ini tekun dalam hidupnya. Bapak Ibu, tekun menurut saya adalah, dalam bahasa sederhananya adalah orang yang bersemangat. Mau hujan, mau gerimis, mau panas, mau dompet tipis, dompet tebal, tetap bersemangat menjalani hidup. Kadang-kadang kita begitu dipengaruhi oleh cuaca dalam hidup ini. Kita begitu dipengaruhi oleh dompet. Ketika dompet tipis isinya enggak ada, semangatnya melempem. Kalau sudah tebal, wah semangatnya luar biasa. Bapak Ibu, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, seharusnya semangat kita menjalani hidup ini tidak diatur oleh keadaan-keadaan yang kita hadapi. Orang yang tekun adalah orang yang seperti ini. Matahari tidak pernah berhenti bersinar. Dia tidak berkata, hari ini hujan. Aduh saya lagi malas ini bersinar, sudahlah. Saya enggak usah bersinar dulu hari ini. Kalau matahari bilang begitu, maka bahaya kita di dunia ini. Karena manusia sangat bergantung, semua makhluk di dunia ini sangat bergantung kepada sinar matahari. Tapi matahari terus bersinar. Bapak Ibu, dalam hidup ini, orang yang tekun itu adalah terus bersinar semangatnya. Mau apapun yang terjadi. Bapak Ibu, orang yang seperti ini menurut saya adalah orang yang luar biasa. Biasa-biasa adalah orang yang semangatnya diatur oleh dompetnya. Semangatnya diatur oleh tetangganya. Semangatnya diatur oleh penghasilannya. Semangatnya diatur oleh kata-kata orang. Ayo semangat, semangat. Oh semangat saya. Kalau nggak ada yang mengatakan semangat, melempem semangatnya. Orang yang luar biasa Bapak Ibu adalah orang yang
semangatnya menjalani hidup. Karena dia tahu hidup ini berharga. Hidup ini bukan main-main. Hidup ini berharga. Karena itu dia menyemangati, semangat terus mengerjakan apapun dalam hidup ini. Tekun Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat bahwa apakah apa yang dikatakan oleh jemaat, dilakukan oleh jemaat ini luar biasa? Luar biasa. Di mana buktinya bahwa ini luar biasa? Apa yang dikatakan oleh jemaat, dilakukan oleh jemaat ini Bapak Ibu. Buktinya adalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus ayat 12. Coba kita lihat 12. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat ini luar biasa. Karena apa? Yesus sangat menghormati mereka. Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guruku di bait Allah. Dan ia tidak akan keluar dari sana, dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru dan seterusnya. Kita lihat Bapak Ibu, bahwa Tuhan berkata, mereka yang menang ini, jemaat Philadelphia ini, dihargai oleh Tuhan. Dan kalau kita baca mulai juga di ayat 9, ya. Di ayat yang ke-9, bahwa Tuhan menunjukkan kasih mereka kepada jemaat ini. Kemudian ayat ke-10, bahwa Tuhan akan memelihara mereka ketika ada problem, kesulitan, tantangan yang akan terjadi, di seluruh dunia. Ya memang ada mengatakan ada problem kala itu, yang mendunia skalanya. Dan Tuhan lindungi mereka dari situ. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menaruh perhatian kepada jemaat ini. Dan bahkan bahwa diberi penghargaan khusus. Mengapa? Karena mereka melakukan hal-hal yang luar biasa selama mereka hidup di dunia ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan, supaya kita melihat ini saya mau cerita sesuatu. Ada seorang bapak punya 3 anak laki-laki. Anak yang pertama itu menjadi salah satu dosen ternama di ibu kota. Gelar doktornya ada 5, sehingga dia mengajar di berbagai universitas. Kemudian yang kedua kerja di perpajakan, uangnya banyak. Anak yang ketiga Bapak Ibu kerja di kantor bupati. Dan ketika kita tanya Bapak ini, Pak, anak yang bungsu itu di kantor bupati sebagai apa? Apakah pejabat di situ? Bukan. Lalu apa? Menjual lapet. Menjual lapet dan Indomie rebus, begitu ya. Begitu. Rupanya dia jualan di kantin bupati itu. Jadi ketika ditanya, loh, bukan pejabat di situ, bukan, dia jual lapet dan Indomie rebus, begitu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, ketika ditanya Bapak ini, Pak, manalah yang paling hebat dari keempat ini, dari ketiga ini? Mungkin kita akan berkata, doktor itulah yang paling hebat. Gelarnya 3 doktor, 5 doktor. Atau mungkin kita berkata ini perpajakan, kaya banyak uangnya. Bapak Ibu coba dengar kata bapak ini. Dia berkata, anakku yang paling hebat itu adalah anak yang bekerja di kantor bupati. Walaupun dia jual lapet. Begitu ya. Tapi dia itu adalah anak yang berbakti. Dia peduli kepada saya, dia merawat saya. Kalau saya sakit, dialah yang bawa ke rumah sakit. Dan kemudian dia selalu rutin mengunjungi saya. Berbincang-bincang dengan saya. Menghormati saya. Bukan yang doktor itu, bukan dikerja di perpajakan yang hebat. Bukan. Yang hebat itu anak bungsu ini. Bagi kita yang hebat itu mungkin anak pertama dan yang kedua. Bagi orang tua ini yang hebat itu adalah anak yang bungsu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, barangkali bagi dunia ini ketika kita berhasil secara ekonomi, punya jabatan tinggi, kaya raya, orang berkata, wah hebat orang itu. Bagi dunia ini barangkali Bapak Ibu hebat, tapi bagi Tuhan belum tentu hebat. Sekarang mau kita lihat penilaian siapa? Penilaian manusia atau penilaian Tuhan? Walaupun bagi dunia ini kita sederhana, tidak ada apa-apanya barangkali. Tapi bagi Tuhan engkau hebat. Karena engkau orang yang bertekun. Karena engkau tidak menyangkal Tuhan. Selalu menuruti firman-Nya. Engkau tahu bahwa engkau berharga dalam hidup adalah Kristus. Firman yang paling berharga bagimu. Itulah yang Tuhan lihat. Orang-orang seperti inilah yang paling hebat. Karena itu Bapak Ibu diberkati Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita melihat. Walaupun hidupmu sederhana.
Walaupun hidupmu tidak ada apa-apanya. Bagi dunia ini barangkali kau nggak ada apa-apanya. Tapi lihatlah apa kata Tuhan tentang hidupmu. Saya mengajak kita untuk melihat yang seperti ini malam hari ini. Lihatlah hidupmu sekarang. Saya mengajak kita melihat masing-masing hidup kita. Apakah hebat menurut dunia ini atau hebat menurut Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat. Lihatlah hidupmu. Hebat luar biasa menurut apa kata Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menunjukkan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Bukan berdasarkan apa kata orang, tapi berdasarkan apa kata Tuhan. Dan itulah yang mau kami kejar ya Tuhan. Tolonglah kami supaya mempunyai pemahaman yang sama malam hari ini. Jika kami selama ini Tuhan mengejar kehebatan, keluar biasaan dengan cara-cara yang duniawi, kami memohon, kami bertobat ya Tuhan. Dan kami rindu ke depan ini, kami mau melihat hidup kami berdasarkan apa yang hebat, yang luar biasa menurut Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, siap dikoreksi oleh Tuhan, dan biarlah kami ya Tuhan ke depan ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga Engkau berkenan, sehingga ya Tuhan hidup kami ya Tuhan adalah hidup yang menenangkan, memuliakan Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman-Mu, dan saat ini kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Ibu yang bersama dengan kami. Berkati mereka dalam hidup mereka, biar mereka bertekun dalam Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Usaha pekerjaan mereka dibuat Tuhan berhasil, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berduka Tuhan hiburkan. Berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami, berkuasalah atas pemimpin bangsa kami supaya mereka memimpin negeri dengan baik, sehingga negara kami ke depan bertambah maju, bertambah lebih baik. Berkati polisi, berkati TNI untuk terus berjuang mengamankan negeri kami. Tuhan berkati agar negeri kami ke depan menjadi aman, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan leluasa. Berkati juga ya Tuhan pemerintah bangsa kami yang terus berjuang melawan COVID-19. Kami rindu ke depan ini bisa diatasi. Semua masyarakat akan mendapatkan vaksin tepat pada waktunya, sehingga pada waktunya negeri kami terbebas dari COVID-19. Berkati juga yayasan kami di pusat ya Tuhan, IPB Batu di Batu Malang. Berkati pimpinan kami, berkati semua jajarannya, baik juga di daerah-daerah, majelis daerah. Tuhan berkati dalam semua programnya, supaya yayasan kami ini Tuhan diberkati Tuhan menjadi berkat bagi negeri ini. Semua program berjalan lancar dan memuliakan Tuhan. Berkati juga MD, IPB Batu di Sumatera Bagian Selatan, STT, Tuhan tolong semua program diberkati Tuhan. Kami hamba-hamba yang terlibat ditolong Tuhan untuk mengerjakan yang terbaik. Dan tayangan-tayangan kami ya Tuhan yang 4 kali seminggu ini Tuhan berkati supaya semua berlangsung yang baik. Diberkati Tuhan dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkatilah, pimpinlah hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan mendengarkan doa kami. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan Roh Kudus menjadi bagian kita yang menolong memimpin hidup kita mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin.
termulia nama Tuhan. Kita sudah menaikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita sungguh kita merasakan sukacita di hadirat Tuhan. Karena kita orang yang luar biasa. Kita adalah pekerja Kristus yang mulia. Oleh karena itu sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita menaikkan pujian pekerja Kristus yang mulia.